Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di catatan si Boy. Seperti biasa di malam Jumat, kita akan menceritakan cerita-cerita kriminal yang sangat menarik. Sebelum memulai ceritanya, bantu kami agar kita bisa memberikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi dan menekan tombol subscribe dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah malam di Yogyakarta tahun 1970. Seorang gadis remaja ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya robek, dan tatapan matanya dipenuhi ketakutan. Ia mengaku telah diculik, diperkosa, lalu dibuang begitu saja oleh sekelompok pria yang menaiki mobil. Sebuah kasus yang seharusnya mengungkap kejahatan keji ini justru berubah menjadi skandal hukum yang penuh misteri. Bukan hanya pelaku yang tidak jelas, tapi korban justru berbalik menjadi orang yang disalahkan. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kasus ini tidak hanya mengguncang Yogyakarta, tapi juga menjadi simbol ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Siapa sebenarnya yang terlibat? Mengapa keadilan terasa begitu jauh dari jangkauan korban? Dan apakah benar kasus ini sengaja ditutup-tutupi demi melindungi orang-orang yang sangat penting? Mari kita telusuri lebih dalam salah satu kasus kriminal paling kontroversial di Indonesia. Kasus Sum Kuning. Sum Kuning memiliki nama asli Sumarijem. Dia merupakan seorang pedagang telur yang kesehari-hariannya tuh menjajakan dagangannya di kota atau wilayah Yogyakarta. Sum merupakan seorang putri dari Sudarjo. Sehari-hari ia biasanya tuh mengantarkan telur-telurnya tuh ke pelanggan-pelanggan yang ada di Kota Baru, Bumijo, Suryo Bratan, Ngasem, Patuk, Tegalmulyo hingga beberapa kampung lainnya. Dalam sehari Sum Kuning mampu menjual sekitar 200 butir telur. Pada tanggal 21 September 1970, Sumarijem pulang terlambat sehingga ia terpaksa harus menyusuri malam dengan berjalan sendirian. Sebab kala itu tuh harinya tuh udah mulai petang, sehingga jalanan tuh pada waktu itu menjadi lengang. Kendaraan umum yang biasa ia naiki dan lewat desa Ngampilan hanya beroperasi hingga pukul 5 sore. Sehingga dengan terpaksa Sum harus berjalan kaki ke arah utara, melewati jalan Patuk menuju jalan Ngupasan. Setibanya di Ngupasan, bus kota yang melaju ke arah Godean juga tak kunjung datang. Lagi-lagi Sum harus berjalan dengan perasaan was-was karena hari sudah sangat gelap dan kondisi jalanan mulai sepi. Ketika Sum melintasi timur asrama polisi Patuk, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang hampir menyerempet dan langsung berhenti di dekatnya. Disebutkan bahwa di dalam mobil itu ada segerombolan pemuda berambut gondrong. Mereka turun dari mobil dan langsung menculik Sum. Meski sudah berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, namun usahanya tuh hanya sia-sia. Di dalam mobil, Sum diancam dengan menggunakan belati yang sudah ditempelkan di lehernya. Mobil pun melaju mengitari jalan Diponegoro menuju ke Bumijo. Sum benar-benar ketakutan bukan main. Ia berontak tapi tak mampu berteriak. Berteriak sama saja mengantarkan nyawanya. Mobil itu diisi 4 laki-laki, 3 diantaranya berambut gondrong dan 1 cepak. Lama-kelamaan reaksi obat bius mulai dirasakan oleh Sum. Kesadarannya pun mulai terganggu. Tapi Sum sempat merasakan bagaimana kain panjangnya disingkap, kaki dan tangannya ditekan oleh pemuda sambil bernyanyi-nyanyi. Sum lalu diperkosa secara bergiliran hingga jatuh pingsan. Ketika sadar,
Sum merasakan kesakitan di dan kain panjangnya berlumuran darah. Sum benar-benar tak berdaya. Uang hasil jualan telur pada hari itu sebanyak Rp4.650 turut diambil pemerkosa. Uang jerih payah itu untuk modal jualan esok hari dan menafkahi keluarga. Dalam kondisi masih setengah sadar, lelah, didera kesakitan fisik dan psikis, Sum didorong keluar mobil. Dan ternyata Sum dibuang di pinggir jalan raya Wates Purworejo, tepatnya di daerah Palem-Guri, Gamping, Sleman, sekitar 5 km barat kota Yogyakarta. Dengan keadaan yang sangat kesakitan, Sum tertatih-tatih dan Sumarijem berjalan ke arah kota Yogyakarta. Saat hari mulai terang, dengan sisa uang Rp100 yang disisakan oleh pemerkosa tersebut, Sum menghentikan sebuah beca dan dia teringat seorang langganannya, yaitu Nyonya Sulardi. Sumarijem minta diantar ke rumah salah satu langganannya yang tadi saya bilang, Nyonya Sulardi di Bumijo. Ketika sampai di rumah Nyonya Sulardi, Sumarijem tak kuasa menahan kesedihannya. Tangis pun pecah di kediaman Nyonya Sulardi. Sulardi kemudian mengantarkan Sumarijem dan diinapkan di sebuah rumah sakit. Peristiwa pemerkosaan itu membuat Sum Kuning harus dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Kejadian tersebut lantas membuat gempar warga Yogyakarta. Seminggu setelah kejadian, tepatnya 28 September 1970, tersiar kabar bahwa para penculik dan pemerkosa Sum akan diarak. Di tengah kasus yang menggegerkan warga Yogyakarta, selesai diperiksa di rumah sakit, Sum malah ditahan oleh polisi. Dia dituding menyebarkan berita palsu atau hoax. Selepas dari rumah sakit, Sum pun ditahan dan ruangan geraknya dibatasi. Bahkan polisi mengintimidasi dan mengancam Sum akan disetrum kalau ia tidak mengakui versi lain dari ceritanya. Konon pemerkosaan ini dilakukan oleh anak petinggi di Yogyakarta. Mirisnya, korban pemerkosaan sendiri malah ditahan karena dituduh memberikan laporan palsu. Kasus ini semakin menarik perhatian masyarakat karena persidangannya dilakukan secara tertutup. Bahkan, wartawan yang menulis berita peristiwa ini harus berurusan dengan militer. Kemudian peristiwa ini melebar, sampai Sumarijem ini dituduh sebagai anggota Gerwani, yang waktu itu adalah organisasi perempuan yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Kemudian dihadirkan pula seorang penjual bakso yang disangkakan sebagai pelaku pemerkosaan, yang tentu saja dibantahnya di pengadilan. Lantas ada pula 10 pemuda yang disuruh mengaku sebagai pemerkosa, juga menyangkal melakukan pemerkosaan. Bahkan mereka tuh bersumpah rela mati jika memerkosa. Kasus Sum ini semakin mengemuka karena persidangannya jadi sidang pertama yang digelar tertutup. Wartawan tak diizinkan meliput. Khalayak umum mulai mengendus keganjilan dalam kasus pemerkosaan seorang penjual telur ini. Saat di pengadilan, Sum dituntut hukuman 3 bulan penjara. Akan tetapi tuntutan itu ditolak oleh Hakim Nyonya Lamijah Mulyarto. Kemudian Sum dibebaskan lantaran tidak terbukti memberikan keterangan palsu. Kontroversi dari kasus Sum kian merebak karena muncul versi dari maklar mobil bernama Budi Dono. Ia mengaku jadi salah satu dari 4 pemuda yang memerkosa. Budi Dono kemudian memaparkan fakta mencengangkan bahwa ada keterlibatan anak para petinggi di Yogyakarta yang semakin memanaskan keadaan. Budi Dono menjelaskan orang yang bersamanya itu tak lain Mur, putra dari Brigjen Katamso, semerta lainnya adalah Angling, putra dari Paku Alam ke yang juga menjabat sebagai wakil gubernur Yogyakarta terakhir adalah Ismet. Laporan itu segera membuat perhatian warga Yogyakarta dan Indonesia terfokus pada kasus Sum Kuning. Tambah curiga karena pada zaman itu hanya orang-orang kaya dan sangat kaya yang mempunyai kendaraan mobil. Kasus Sum Kuning ini tuh menyita perhatian dari Kapolri. Waktu itu adalah Jenderal Hugeng Imam Santoso. Bahkan ia sampai turun tangan. Pada bulan Januari 1971, Jenderal Hugeng yang dikenal sebagai sosok polisi yang sangat jujur itu membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning yang diketuai Kadapol 9 Jateng Suwardiono. Di bulan yang sama, Jenderal Hugeng menceritakan perkembangan
kasusnya kepada Presiden Soeharto. Dalam pertemuannya yang berlangsung dengan Presiden Soeharto di sini tuh justru tak begitu tertarik dengan kasus Sum Kuning. Bahkan Presiden Soeharto justru menginstruksikan perkara Sum Kuning itu ditangani oleh Komando Operasional Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yaitu Kopkaptim. Sikap Pak Harto ini tuh dinilai janggal seraya kasus Sum Kuning lebih dari perkara kriminal biasa. Sebelum kasusnya terungkap, Jenderal Hugeng justru diberhentikan oleh Soeharto pada 2 Oktober 1971. Setelah hampir 2 tahun penyelidikan kasus berjalan, polisi akhirnya menetapkan 10 orang tersangka. Akan tetapi masyarakat meragukan penetapan 10 tersangka tersebut. Karena para tersangka yang disangkakan itu hanya penjual sate dan sebagian dari mahasiswa. Yang kita tahu, pelakunya itu memakai mobil dan tidak mungkin seorang tukang sate yang pada waktu itu atau mahasiswa yang menggunakan kendaraan mobil. Saat di persidangan pun banyak keterangan tersangka saling bertolak belakang. Jaksa menyebut jika Sum diperkosa di sebuah rumah sewa di Klaten, namun Sum menyebut bahwa ia diperkosa 4 pemuda di dalam mobil. Pada akhirnya, 2 orang dari 10 tersangka ditetapkan sebagai pelaku dan masing-masing menerima vonis 4,5 tahun penjara. Akan tetapi masyarakat masih bertanya-tanya siapa sekelompok pemuda yang sebenarnya telah memperkosa Sum. Kasus ini tidak pernah terungkap tuntas dan jadi misteri sampai saat ini. Kasus Sum Kuning bukan hanya sekedar kisah kriminal tapi juga cerminan dari bagaimana keadilan begitu sulit didapat bagi mereka yang tak memiliki kekuasaan. Sum Kuning berjuang untuk mencari keadilan, namun yang ia dapatkan justru tekanan, fitnah, dan penderitaan yang berlangsung seumur hidup. Hingga hari ini banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar kasus ini direkayasa? Siapakah sebenarnya pelaku di balik penculikan dan pemerkosaan Sum Kuning? Dan yang paling penting, mengapa hukum tak begitu berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan? Apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu hal yang pasti, kisah Sum Kuning adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebenaran bisa dikaburkan dan keadilan bisa begitu mahal harganya. Terima kasih telah menonton catatan si Boy dari pertama hingga akhir. Jika kamu punya pendapat atau teori lain soal kasus ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah kriminal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.